Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal SIMAK UI 2019 ya. Ini soalnya semoga masih jelas ya. Ini agak berbayang kayaknya nih soalnya nih. Oke, ini dia soalnya. Spora aseksual pada Rhizopus oryzae yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa adalah, jadi poinnya adalah teman-teman di sini spora aseksual ya, atau spora vegetatif ya, yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa adalah Rhizopus ini dari kelompok Zygomicota. Kelompok Zygomicota ya. Zygomicota. Oke, kita bahas ya. Seperti apa pembahasannya? Oke. Pembahasannya seperti ini ya. Jadi kalau kita bagi kelompok jamur, kita bagi menjadi yang pertama kelompok Zygomicota, kedua Ascomycota, yang ketiga itu Basidiomycota, yang keempat Deuteromycota. Ini secara umum ya. Nah, teman-teman pasti tahu kenapa dikelompokin menjadi 4 kelompok jamur ini. Salah satunya ya karena spora kawinnya. Jadi dia punya 2 macam jenis spora seksual dan spora aseksual. Nah, jadi dibedakan itu sebenarnya berdasarkan spora seksualnya gitu. Dia disebut dengan Zygomicota ketika dia punya yang namanya kepencet teman-teman ya, kepencet terus teman-teman. sorry ketika dia punya yang namanya zigospora ya. Oke, zigospora. Disebut Ascomycota karena dia punya askospora. Jadi ketika ada hifa ketemu dengan hifa membentuk zigospora, nah dia maka kelompok Zygomicota. Ketika hifa ketemu hifa membentuk askospora, maka dia disebut dengan Ascomycota. Nah, kalau Basidiomycota, spora seksualnya namanya Basidiospora. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk Deuteromycota tidak diketahui atau belum diketahui. Kalau udah diketahui biasanya nanti dipindahin di antara 3 ini, Zygo, Asco, atau Basidio. Nah, jadi gitu sih sebenarnya pemisah kenapa ada kelompok ada kelompok Zygo, Asco, Basidio, Deutero. Alasannya gara-gara itu. Nah, mungkin Zygospora tuh gambarnya ini hifa. Nah, ntar terbentuk Zygospora. Ini juga Zygospora. Ntar Zygosporanya berkecambah. Nah, ini dia ini sporanya. Jadi kalau gambarnya begini, ini namanya Zygospora. Nah, kalau yang Ascospora itu gambarnya dia yang biasanya Ascospora itu dia sporanya gini. Jadi ntar hifanya muncul di ujung hifa tuh kayak ada gada gitu ya. Dalam sini ada sporanya ada 8. Nah, ada 8. 3, 4, 5, 6 kurang 2 ya, 7, 8. Pokoknya ada 8 ya. Ada 8 spora. Jadi Ascosporanya ada di dalam gada gitu. Nah, terdapat di dalam gada. Ini namanya Ascomycota. Kalau Basidiospora itu biasanya ada di bawah tudung ya. Kalau teman-teman pernah ngelihat jamur yang ada tudung itu, nah itu biasanya kelompok dari Basidiomycota. Nah, nanti di bawah tudung itu terdapat semacam tangkai namanya basidium. Nah, ini basidiumnya, terus di ujungnya tuh ada 4 spora. Nah, ini 4 spora ini yang kita sebut dengan Basidiospora. Nah, jadi pembeda 4 kelompok jamur sebenarnya itu. Nah, kalau yang Deuteromycota belum diketahui gitu. Nah, kalau untuk yang kelompok aseksualnya Zygomicota itu namanya ini Sporangiospora. Nah, spora aseksualnya Sporangiospora namanya ya. Kalau yang lain selain dari si Zygomicota ini Asco, Basidio, Deutero semuanya sama ya, yaitu Conidiospora. Oke, gitu teman-teman. Nah, jadi perbedaannya di situ. Spora aseksual untuk Zygomicota itu Sporangiospora, kalau untuk Conidiospora itu untuk Asco, Basidio, Deutero ya. Jadi kalau Sporangiospora tuh gambarnya ya kayak gini. Ini hifanya, nah ini muncul sporanya. Tuh gitu teman-teman. Jadi mirip kayak Zygospora ya, cuma dia nggak ada bulatan di bawahnya. Ini kayak gini gambarnya. Conidiospora mirip kayak ondel-ondel ya, nah gitu. Kayak ondel-ondel, nah gitu tuh. Ntar kita lihat gambarnya ya. Oke. Ada beberapa macam kayak gini. Nah, ini Conidiospora namanya. Nah, gitu teman-teman. Jadi fokus kita kan sekarang kita ngebahas yang aseksual. Nah, seperti apa yang aseksualnya? Kita lihat ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini spora aseksual pada kelompok si jamur ya. Ini ada, nah ini lihat aja nih. Tadi saya udah jelasin ya Sporangiospora ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini Sporangiospora.
kelompok Zygomicota. Untuk yang Asco, Deutero dan Basidio ini Conidiospora, Conidiophore kayak gini, kayak ondel-ondel ya, nanti kelihatan di sini. Tuh, ya. Nah, itu yang umum. Dan ada yang lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada hifa, ada Chlamydospora. Nah, ini dia. Nih, yang bulat-bulat gini, dindingnya tebal. Nah, ini Chlamydospora. Ada juga Oidiospora, ya kan? Nah, macam-macam. Ada juga hifa vegetatif yang nanti hifa vegetatif yang bisa putus. Kadang juga hifa itu bisa putus langsung gitu. Ada juga pada kelompok jamur itu yang membentuk tunas ya, namanya blastospora ya. Jadi fokus kita adalah ini dia jawabannya ke sini, Chlamydospora. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kita balik ke soal tadi ya. Oke, kita balik ke soal tadi, seperti apa jawabannya. Nah, kita balik ke teman-teman ke soal yang tadi ya. Ini dia. Jadi jawabannya seperti apa nih kira-kira nih? Nah, spora aseksual ya kan? Spora aseksual pada rhizopus yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa. Yang pasti ini bisa kita coret ya teman-teman ya. Karena zigospora kita udah bahas tadi. Zigospora itu adalah spora seksual gitu ya. Sporangiospora, oke, kalau Conidiospora ini kan buat kelompok selain ini kan Zygomicota nih. Rhizopus ini Zygomicota. Jadi Zygomicota tuh contohnya ini kelompok-kelompok Rhizopus ya. Nah, ini kelompok Zygomicota. Jadi ini bisa kita coret ya. Conidiospora kan tidak ada di Rhizopus. Gitu. Ini yang A, B, C, D ini semuanya spora aseksual. Yang E salah karena spora seksual. Jadi jawabannya yang B salah karena kalau Zygomicota harusnya itu sporangiospora gitu. Tapi apakah benar sporangiosporanya terbentuk melalui penebalan dinding hifa? Nah, ini juga salah. Nah, harusnya tadi arahnya kemana teman-teman? Ke Chlamydospora. Nah, Chlamydospora. Jadi tadi ada Chlamydospora dan lain sebagainya, itu terdapat pada kelompok jamur, hampir semua jamur bisa ya. Tapi intinya kalau kelompok Zygomicota itu sporangiospora. Selain Zygomicota itu Conidiospora untuk spora aseksualnya. Tapi kalau untuk Chlamydospora, Arthospora dan lain sebagainya itu bisa terdapat di semua. Arthospora ini kalau nggak salah hifa yang putus nih. Hifa yang putus terus menjadi spora. Nah, jadi jawabannya udah jelas ya. Jawabannya yang C, Chlamydospora. Ya, oke. Silakan disimak soal simak UI yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.